Pemirsa, tahukah Anda tidak seluruh sampah-sampah plastik yang diambil oleh para pemulung laku terjual? Data dari Institut Teknologi Bandung misalnya menyebutkan di tahun 2018 di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dari seluruh sampah plastik yang terkumpul sepanjang tahun 2018 itu hanya 26% saja yang bisa laku terjual. Artinya apa? Kita perlu memperbaiki tata kelola manajemen sampah agar bisa mengurangi volume sampah plastik di negara ini. Asalkan kita menerapkan prinsip 3R, yaitu recycle, reuse, dan reduce, sampah-sampah plastik kita itu sebenarnya memiliki nilai jual yang tinggi. Seperti ini misalnya. Jadi kacamata. Nah, Anda mungkin mengira kacamata yang saya kenakan ini terbuat dari kayu. Ya, materialnya terlihat seperti ada serat-serat kayu, dipegang, disentuh, diraba juga seperti kayu. Tapi bukan, ada salah kalau menebak itu. Ini adalah kacamata yang terbuat dari sampah plastik bekas berbahan dasar PET dan juga campuran plastik, material-material plastik lainnya. Yang memang si PET ini memiliki nilai jual yang tinggi. Setelah kita gunakan, dibawa ke tempat pengolahan sampah seperti tempat di mana saya berada ini, dan kemudian bahkan bisa diekspor menjadi material-material yang bermanfaat untuk bisa didaur ulang dan digunakan lagi. Saya akan ajak Anda, pemirsa, untuk berbincang bersama teman saya, Mbak Hana dari Waste for Change, yang sedang sibuk mengolah sampah. Mbak Hana, apa kabar? Hai, halo. Sehat, Mbak? Alhamdulillah baik. Terus-terusan bergulat dengan sampah setiap hari dari Waste for Change. Betul. Biar nantinya kan kalau kita nggak milah, jadinya nanti malah ke lingkungan kayak gitu. Nah, makanya Waste for Change ada nih. Padahal kalau diolah dengan baik, dikelola dengan baik, sampah-sampah limbah rumah tangga ini bisa menjadi produk-produk yang sangat bermanfaat. Seperti kacamata saya ini, mungkin Mbak Hana melihatnya seperti kayak kayu ya. Kayak kayu kan? Iya, benar ya? benar-benar. PET. Jadi memiliki nilai jual yang bagus. Kenapa bisa demikian ya, Mbak Hana? Menarik. Jadi itu kalau misalnya PET, sebenarnya memang kenapa banyak plastik itu bisa didaur ulang? Soalnya emang masih bisa habis jadi di mesin, itu bisa jadi biji plastik. Oke, Nah, ini kan lagi diolah ya, Betul. lagi kita sortir lagi. Karena kalau dari satu botol sendiri itu ada yang label botolnya kayak badannya itu Ya. PET. Ini PET semua ya, kecuali tutupnya. Tutupnya itu HDPE. Di sini kita juga pisahin PET yang bening sama yang berwarna. Nah, kenapa harus dipisahkan antara yang bening dan berwarna? Karena kalau yang bening itu sebenarnya masih bisa bentuk variatif dari daur ulangnya itu lebih banyak, lebih bervariatif kayak gitu. Sedangkan kalau yang berwarna karena dia ada campuran warnanya, jadi lebih sulit untuk didaur ulang. Kuranglah variasi untuk produk selanjutnya. Sehingga nilainya juga value-nya nggak sebesar yang transparan. Bening, ya, yang bening atau jernih itu. Oke, kalau seperti kacamata saya ini kemungkinan besar bening. Dari yang bening, ya, dari yang bening karena kan nih kacamatanya bagusnya kalau misalnya dikasih warna ya. Iya. Jadi misalnya ini kayak coklat kayak gitu. Nah, itu lebih mudah kalau misalnya dari hasil daur ulang PET yang bening. Oke. Iya. Kita boleh lihat lagi, Mbak, ke tempat di sana seperti ada mesin. Itu mesin. Itu ada mesin pengepresan. Setelah dari sini? Setelah dari sini, setelah udah dipisah nih warnanya dan jenis materialnya, terus kita press agar supaya volumenya itu ketika nanti diangkut efisien gitu. Dan ini belum selesai sebenarnya karena masih harus diolah lagi, bisa jadi macam-macam material lagi. Betul. Seperti biji plastik ya, Mbak? Iya, awalnya dari biji plastik dulu, habis itu nanti setelah udah jadi biji plastik bisa banyak macamnya variasinya, bisa jadi benang, terus bisa jadi kayak kacamata tadi atau perabotan rumah tangga. Iya. Gitu. Sekarang gini deh, Mbak Hana, yang sederhana saja untuk pemirsa di rumah yang mungkin masih kesulitan harus diapakan sampah rumah tangganya. Apakah cukup dengan memisahkan sampah plastik dengan non-plastik atau bagaimana edukasinya sebenarnya yang harus dipahami dulu? Oke, jadi memang kalau misalnya sudah mau ada niat gitu ya untuk memilah sampah, sebenarnya yang hal kedua itu kita pastiin dulu bahwa kita udah tahu kemana sih harusnya kita bawa sampah-sampah plastik tersebut. Pastiin misalnya, kita mau mulai memilah PET gitu. Nah, bawa kemana nih?
misalnya dari bank sampah, atau misalnya ikutan programnya Waste for Change yang bareng dengan Sprite ini juga bisa. Ada ya? Ada. Jadi kita mulai di bulan lalu itu mulai mengumpulkan botol-botol PET. Oke. Habis itu nanti bisa dijadiin daur ulang jadi kacamata ini kan tadi. Terus bisa didonasiin juga lagi ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah ke Waste for Change, udah pasti akan didaur ulang kayak gitu. Oke, itu aja dulu deh ya, basicnya ya. Iya. Pokoknya yang pertama niatnya dulu. Niat dulu. Kemudian dipilah gitu ya. Dipilah. Habis itu ketemu sama organisasi yang tepat. Gitu. Boleh ke Waste for Change. Ya. Thank you, Mbak Hana. Sama-sama. PT Coca-Cola Indonesia di bulan Februari kemarin telah melakukan satu terobosan yang luar biasa dengan mengganti desain kemasan minuman Sprite yang kita kenal selama puluhan tahun botolnya berwarna hijau sekarang digantikan dengan botol jenis PET yang berwarna jernih dan juga meluncurkan satu proyek bernama Lihat Dengan Jernih. Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan PT Coca-Cola Indonesia. Patri, Mbak Fitri apa kabar? Sorry ganggu nih. Saya ingin ajak ngobrol soal ini botol baru ya? Botol baru. Ya, sekarang lebih jernih, lebih bening. Kalau dulu puluhan tahun kita image-nya botolnya warna hijau. Betul. Kenapa harus berganti dari hijau ke bening jernih seperti ini? Kenapa? Pertanyaan yang bagus. Memang sebenarnya kalau bilang kenapa, ya kita tahu lah isu sampah kan isu yang gede. Isu yang sekarang dibicarakan semua orang. Jadi memang, dan kita memahami memang itu isu yang memang harus kita mau nggak mau turut serta menjadi bagian daripada solusi. Ya, itulah kita mendorong. Kita punya suatu objektif, kita punya suatu aspirasi yang kita sebut World Without Waste. Dunia tanpa sampah. Nah, apa itu? Kita ingin menjadi bagian daripada solusi. Kita ingin bisa membantu mendorong terkumpul dan terrecycle atau terdaur ulangnya botol-botol kemasan kami. Nah, sehingga kita ini salah satu kenapa kita lakukan menjadi bening. Karena apa? Karena faktanya ternyata di lapangan botol bening itu harganya lebih tinggi dibanding botol berwarna. Sehingga kalau kita ini rubah menjadi bening, pemulung-pemulung juga akan senang. Mereka akan mendapatkan pendapatan lebih tinggi, dan mereka tentunya mendapat insentif lebih banyak untuk mengambil botol-botol tadi. Ya, ada ekonomi sirkular yang kemudian bisa bermanfaat lebih untuk para teman-teman di memulung itu tadi ya? Dan ternyata di industri daur ulang juga sangat menghargai yang botol berwarna bening. Lebih ramah lingkungan kah? Lebih karena mereka punya lebih fleksibilitas untuk dirubah menjadi apapun. Oke. Dan itulah kenapa dipilih juga PET ya? Kenapa dipilih juga PET, betul. Jadi ini salah satu alasan kenapa akhirnya kita pikir botol ini, botol Sprite menjadi botol bening. Iya. Kemudian ada campaign juga project yang namanya Lihat Dengan Jernih, Mbak Fitri. Iya. Apa itu dan kenapa yang dipilih adalah tagline Lihat Dengan Jernih? Jadi kalau misalnya dari brand Sprite sendiri kan kita lihat dari produknya sendiri ya. Sprite itu kan bening gitu kan ya. Bening, kemudian juga sekarang kebetulan botolnya kita berubah jadi bening. Jadi kita pengen kasih pesan ke masyarakat dengan botol Sprite ini, lihat dengan jernih, di mana produknya jernih, liquidnya jernih, botolnya jernih, dan rasanya nyegerin. Yang kalau misalnya kita seger tuh kita lebih bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Dengan jernih. Arahnya ke sana Jadi ya. itu pesan dari brand itu sendiri. Cara melihat dengan jernih, kalau matanya udah nggak bener kayak saya, pakai kacamata. Ini kacamata daur ulang. Iya, betul. Dari sampah plastik, botol plastik PET yang berwarna jernih ini ya. Kenapa dari sekian banyak opsi barang yang memiliki nilai jual yang tinggi, kacamata yang dipilih? Kita tadi balik lagi pengen memberi pesan gitu kan. Lihat dengan jernih, salah satunya wujudnya yang jelas adalah satu kacamata, membantu teman-teman yang tadinya belum tidak memiliki penglihatan yang baik, kita bantu dengan kacamata mereka bisa melihat dengan jernih. Makanya kita lihat ada program Lihat Dengan Jernih ini di mana kita punya kolaborasi bersama beberapa partner kita, yaitu ada Waste for Change sebagai mitra pengumpulan botol bekasnya, kemudian juga ada Plustik sebagai mitra yang memproduksi si kacamata ini. Itu rangkaian kolaborasi kita Sprite dengan semua partner, dan akhirnya si kacamata ini akan kita donasikan ke organisasi 1 juta kacamata untuk Indonesia, yang dimana kita pengen membantu mereka untuk melihat dengan jernih dengan kacamata daur ulang dari botol bekas plastik. Jadi bukan didonasikan ke saya ya. Ada masyarakat warga lain yang lebih membutuhkan, karena saya juga udah punya kacamata sendiri. Tapi first impressionnya memang
Saya kira kayu, jadi jangan anggap remeh sampah plastik ya. Iya, Ternyata betul. dari fisik appearance-nya juga udah tinggi nilainya. Iya. Ternyata bukan Added value-nya. bukan sampah, bisa menjadi sesuatu yang berharga. Ternyata nggak jadi sampah akhirnya. Iya. Caranya bagaimana masyarakat, warga, konsumen untuk ikut berpartisipasi di caranya- program atau proyek ini? Iya, jadi caranya gampang aja. Kalau misalnya Mas Wahyu lihat nih ya ke Instagram, lihat bio-nya Sprite, Yap. ya Instagram account-nya, itu di bio-nya ada link di mana akan mendirect kita ke website Waste for Change, di Yap. mana di situ akan ada tutorial semacam petunjuk gimana kita bisa ikut. Jadi Oke. masyarakat itu, jadi kalau udah beli Sprite, botol jernih, jangan dibuang nih botolnya, kumpulin 4 botol Sprite Yap. dan 4 botol jernih kemasan lainnya, Oke. itu dikirimkan. Harus jernih ya? dong, karena kita kan Harus pengennya yang mengambil bening, ulang ya? yang bening. Kemudian dikirimkan ke mitra pengumpulan yang bekerja sama dengan Waste for Change. Yap. Nanti Waste for Change akan mendata, kemudian Waste for Change akan mengirimkan semua botol-botol bekas itu ke Plustik. Sampai mengkolek juga dari rumah tangga? Juga, betul. Jadi- dikirimkan, Mas. Dikirimkan ya? Oke, oke. Bisa Dikirimkan, melalui kurir-kurir kesayangan ya, Ya, yang oke. mana-mana itu banyak. Kemudian nanti akan didata, diverifikasi melalui email, ada notifikasi juga bahwa kita telah terdaftar dan telah diterima. Kemudian nanti akan dikasih tahu juga tuh perkembangannya, sudah jadi kacamata, kemudian akan dikirimkan ke yang membutuhkan, seperti itu. Oke, sesederhana itu ya. Iya. Nah, proyek Lihat Dengan Jernih ini mulainya di awal Maret sampai akhir April. Jadi Oke. teman-teman ini masih bisa nih Yap. punya kesempatan untuk ngumpulin. Kita akan tutup itu sampai akhir April. Oke. Karena setelah itu kita akan proses menjadi kacamata dan akhirnya akan diberikan kepada yang membutuhkan. Oke, Ya. Pak Tri, ini kan sedang berjalan. Ya. Goal besarnya apa sih sebenarnya? Oke, jadi kembali tadi kepada aspirasi kita sebagai World Without Waste. World Without Waste itu ada komponen besarnya adalah bagaimana di tahun 2030 nanti kami bisa mendorong terkumpulnya dan terdaur ulangnya kemasan sebanyak yang kita pergunakan. Oke. Jadi misalnya nih Coca-Cola mengeluarkan 1 juta botol, ya kita harapkan 1 juta botol kita bisa bantu untuk kumpulkan dan daur ulang. Itulah tujuan besar kita, Mas. Nah, memang untuk mencapai itu langkahnya banyak, bermacam-macam. Nah, kita membaginya menjadi 3 pilar besar. Satu adalah terkait dengan desain. Oke. Artinya kita melihat bagaimana sih kemasan-kemasan kita selama ini, Ya. apakah masih bermasalah dari sisi bahan bakunya, bisa didaur ulang nggak? Kemudian bagaimana cara kita mempercepat proses daur ulang. Nah, inilah salah satu hasilnya, gitu loh. Nah, kemudian juga bagaimana kita bisa mengurangi mungkin pemakaian virgin plastik, pemakaian plastik-plastik yang dari minyak bumi, dikurangin jumlahnya, dan mungkin lebih banyak menggunakan bahan baku plastik yang sudah didaur ulang. Itulah langkah-langkah kita ke depannya rencananya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan pengumpulan, Mas. Ternyata di Indonesia ini memang lumayan isu pengumpulan sampah itu perlu dibantu, gitu loh. Karena memang kita tahu pemulung banyak, tapi bagaimana caranya mengangkat harkat hidup mereka. Ya. Nah, itulah kita bersama teman-teman di asosiasi, di industri, bersama-sama mendorong terciptanya suatu yayasan nirlaba yang memang nanti akan memberikan insentif terhadap pemulung-pemulung, membantu mereka bisa meningkatkan taraf hidup mereka, bagaimana membangun kapasitas mereka untuk bisa mengambil sampah lebih banyak, memilih sampah yang lebih bernilai dan lain sebagainya. Mas. Ada sisi edukasinya Ada juga sisi yang dijalankan. edukasinya. Karena teman-teman di pemulung mungkin udah jauh lebih aware ketimbang saya sebagai konsumen atau mungkin siapapun yang juga mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga ini masih belum teredukasi bagaimana memanfaatkan lagi sampah-sampah rumah tangganya yang berbahan bahan dasar plastik. Betul, gitu kan. betul. Baik, terima kasih Pak Tri, Mbak Fitri, terima kasih. Silakan dilanjutkan Sama-sama. untuk minum-minumnya lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sampai Terima ketemu. kasih banget. Ya, dengan kita membuang 4 botol bening dan juga PET, kita sudah bisa ikut berpartisipasi untuk mendonasikan botol-botol PET ini, kemudian nanti didaur ulang bisa menjadi kacamata yang seperti saya gunakan ini lewat kampanye Lihat Dengan Jernih kerjasama Sprite dan juga Waste for Change. Jadi kelolalah sampah plastik Anda terutama dengan bijak, jangan buang sembarangan karena ini benar-benar bisa merusak lingkungan. Mulailah dari kita, dari lingkungan terdekat, dari rumah tangga Anda. Setelah itu jangan lupa untuk buka website Waste for Change dan gabung sekarang agar sampah-sampah plastik kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Saya Wahyu Wiwoho, kita berjumpa lagi di 15 Minutes ke depan. Bye-bye.
Metro TV.